Kita tunggu ya 5 menit lagi. Kira-kira dari tugas pertama yang sudah hadir ini sudah mengerti apa yang Pak maksudkan di tugas pertama? Ada pertanyaan tugas pertama? Rifki ada pertanyaan? Sudah? Izin bertanya. Iya. Yang soal format gambar itu, yang etiket itu penulisannya menggunakan alat atau tulis langsung saja? Tulis saja ya. Dilatih tulisan tangannya ya. Usahakan miring ya, usahakan miring seperti yang Pak jelaskan minggu lalu ya, dan disesuaikan ukurannya ya. Jadi kamu harus bisa menulis kecil, menulis besar ya, dan miring. Lambat-lambat tidak apa-apa ya. Nah, sebagian memang belum terbiasa atau memang tulisannya belum bagus ya, nanti untuk latihan menulisnya ya. Di sini yang nanti tulisan kamu itu kan bukan berarti harus bagus ya, tapi harus rapi ya. Tapi dalam artian sudah benar konsepnya ya, konsepnya sudah benar. Itu yang Pak maksudkan ya. Di etiket ukuran gambar, ukurannya, kertas gambarnya harus sesuai ya dengan yang disyaratkan standar ISO ya. Dan kita punya format sendiri etiketnya. Nah, jadi sudah dibiasakan dari sekarang ya. Yang sudah hadir ini sudah ngumpul semua, tugas 1 sudah, bukan ngumpul ya, sudah diperlihatkan sama Pak atau belum? Ada yang belum? Belum Pak. Saya belum Pak. Belum Pak, ini baru nomor 1 kemarin Pak laporan. Saya belum Pak, tinggal kirim aja Pak ke Bapak. Oh iya, fotonya foto saja, dikirim saja fotonya, nanti Pak komen ini. Sebagian sudah dapat ya komennya. Nah, ini Pak komentari ya, hampir sebagian memang belum terbiasa, yang terutama dari SMA ya, tebal tipis garis. Yang STM juga mungkin tidak mendalami sehingga tebal tipis garis itu beda ya. Makanya pensil yang digunakan pensil HB ya, dan juga pensil 2B ya, pensil HB dan pensil 2B. Dan untuk ini diruncing ya, diraut dengan benar ya, sehingga ujungnya itu sesuai. Dan penekanan ya, penekanannya kalau seandainya pakai pensil mekanis ya tidak menjadi masalah tebal tipis, tapi jelas biasanya HB dengan 2B yang akan membedakan nantinya. Nah, kalau nanti di komputer itu kita bisa merubahnya ya, terutama di garis ukur yang banyak yang salah ya dari apa yang sudah dikerjakan oleh kawannya ya, itu garis ukurnya masih agak tebal walaupun warnanya tipis ya, warnanya tipis tapi masih agak tebal ya. Jadi di situ harus dilihat ya, di sini. Jadi Pak komentari ya, sekali lagi ya, gunakan mistar ya. Kalau yang skate tidak pakai mistar ya, usahakan jangan pakai mistar ya. Pak tidak melihat di sini sama kalian karena nanti di uji kompetensi untuk dapat sertifikat kompetensi dari BNSP itu mungkin kamu di semester 6 atau semester 7 akan dapat uji kompetensi ya. Nah, makanya digunakan sebaiknya ya cara penyeketan. Nah, tugas kedua ya, kalau sudah ditonton ya, mungkin ada sebagian yang belum nonton video tadi ya. Video tadi adalah menginformasikan bagaimana kita membuat proyeksi Amerika ya. Saat ini proyeksi Amerika, nanti bisa saja di proyeksi Eropa. Caranya itu hampir sama ya, biar kamu bisa ini ya, kita bisa mulai. Sudah ada 120
satu orang, ya masih ada beberapa orang lagi yang belum masuk, ya. Oke. Pak share screen-nya, ya kita bisa mulai sekarang. Kita tunggu kawannya ya, Pak share screen. Bisa terlihat screen yang Pak bagikan? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ya. Nah, kita mulai ya, Pak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sudah bisa kamu lihat ya, sudah terlihat di sini kamu menggambar ya, sudah satu tugas yang sudah Pak berikan sama kamu, untuk itu diarsipkan ya. Nanti 2 minggu lagi Pak tanya ya, dan itu harus Pak paraf ya, tugas pertamanya harus Pak paraf ya, agar nanti di semesterannya bisa nambah nilai semesteran ya, nilai UAS ya. Jadi diarsipkan, jangan tidak diarsipkan. Untuk itu mungkin 2 minggu lagi dari hari Senin sampai hari Jumat kamu bisa datang untuk minta paraf dari Pak ya. Hari Sabtu memang belum, karena kita suasananya masih pandemi ini, belum 100% kita bisa ketemu ya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan dari hari Senin sampai hari Jumat, silakan ya kamu datang ya. Itu yang paling bagus ya, sehingga kamu bisa mengerti ya. Sebagian sudah Pak anggap mengerti karena gambarnya yang sudah sebagian dikirim ya, gambar sudah lumayan bagus ya, lumayan bagus. Nah, di sini kalau kamu lihat ya, kemarin sudah kita pelajari bagaimana memproyeksikan gambar ya. Nah, ini sebenarnya sudah Pak jelaskan di video itu. Kalau kamu tonton dengan baik ya, dengan benar, kamu akan tahu bagaimana memproyeksikannya ya. Kalau ini adalah proyeksi Amerika ya, yang mana kalau dilihat di simbolnya ya, di simbolnya di sini, kalau kamu lihat simbolnya, ini kelihatan kan simbolnya ya, dia akan keluar seperti ini ya, tampak depan, ini tampak atasnya ya, tampak depan, tampak atas. Nah, sama seperti ini, kalau A, B, nah ini B tampak depannya, diambil B dari tampak depannya ya, tampak depannya di sini A bukan B ya, B ini kan adalah garis ke bawah ya, maka pandangannya ya akan berada di bawah di sini ya, yang E ini. Kalau kita dilihat E, maka garis yang ini ada garis ke sini, maka dia akan putus-putus ya. Nah, bisa terlihat di sini ya, cara memproyeksikannya. Di sini ada tampak depan dan tampak atas ya, di sini juga tampak depan, tampak atas ya. Nah, bagaimana kita memproyeksikannya? Gambarnya ini tampak depan, di sini kita beri tanda, sebenarnya di sini ada tandanya tapi tidak terlihat ya tandanya. Maka step pertama itu kita gambar tampak depan. Ya, dari tampak depan kita proyeksikan, ini sebenarnya diproyeksikan, kita buat garis tipis. Garis tipis, ini garis tipis, ini garis tipis, garis tipis. Ini garis putus-putus, karena bendanya garisnya tidak terlihat. Ya, tidak kelihatan. Tapi kalau dicoak nantinya penyoakan itu akan terlihat. Nah, maka timbul di sini jaraknya berapa ya. Nah, ini kan tidak berjaraknya dengan jelas ya, maka kita perkirakan. Nah, ini jarak antara depan dan atas, ini kita beri jarak, disesuaikan
Ya, misal di sini kita beri jarak 20 mili, ya kita akan buat 20 mili, Pak. Maka di sini juga kita proyeksikan 20 mili. Nah, setelah itu buat garis ya miring sebesar 45 derajat, ya kita proyeksikan. Ini garisnya tebal, yang ini tipis-tipis-tipis, ini tipis-tipis sebagai garis bantu, ya sebagai garis bantu. Nah, berikutnya kita proyeksikan ke step 2 ini, maka timbul tampak sampingnya, ya tampak sampingnya. Nah, di sini sudah terlihat. Berikut yang di bawahnya juga sama, ya sama. Nah, ini ada beberapa contoh ya gambar. Kalau ini tampak depan, ya ini tampak depannya, yang ini tampak depan. Di sini ini tampak depannya, ya. Tampak depan, dan ini tampak atas. Kalau dilihat di atas merupakan garis ini, ya garis ini jadi satu, ya kan bawah ini tidak kelihatan, yang atas kelihatan ini dan ini, maka timbul seperti ini. Nah, tingkatannya tampak sampingnya, lihat di sini tampak samping merupakan seperti huruf L, ya yang terbalik ini L, huruf L, maka akan gambar seperti ini. Sama seperti gambar ini, ya gambar yang B. Kalau kita lihat tampak depannya, tampak depan itu yang ini, ya. Nah, yang ini, garis yang ini, garis yang ini, garis yang ini, dan garis ini, garis ini. Kemudian ini kan garisnya kelihatan, maka timbul seperti ini, ya. Yang ini yang pertama, ya. Yang ini yang pertamanya. Nah, yang kedua, garis ini, kotak ini yang kelihatan. Maka ini garisnya akan seperti ini. Tampak samping, kamu lihat dari sini samping. Ya, ini, ya, ini yang ini. Ya, maka ini tampak sampingnya. Berikut juga C, D, E dengan F-nya. Ya. Nah, itu ini yang contoh yang kedua. Latihan. Ya, inilah soal latihan. Nah, ini ada 6 soal latihan, ya. Yang ini, yang A ini tidak ada tampak depannya, maka kamu akan buat tampak depannya. Yang B, yang tidak ada tampak sampingnya, samping yang ini, yang tidak kelihatan, yang ini, ya, yang Pak lihat kan. Yang ini tampak depannya, yang ini tampak sampingnya. Yang ini tampak atas, yang di atas ini, ya, bagian atasnya. Ini tampak depan, ini tampak atas, ini tampak atas, ya. Itu, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kira-kira jelas apa yang Pak katakan? Ini, kalau tidak jelas nanti coba dilihat di video Pak. Nah, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, coba dibuka semua kameranya. Kameranya coba dibuka semua. Ya, biar Pak print screen. Ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jangan sampai kamu tidak bisa di terakhir, ya, di akhir tidak bisa, ya, untuk menjawab pertanyaan Pak, ya. Kenapa? Ya, seperti yang Pak katakan, gambar teknik ya, bukan hanya menggambar, tapi kita memberikan informasi yang jelas terhadap yang membuatnya nantinya, ya. Maka dari itu kamu harus benar menyampaikan komunikasinya. Jangan sampai salah. Kalau salah, kamu tidak bisa komplain karena gambar kamu yang menyampaikan seperti itu. Ya, makanya dibuat dengan benar. Garis tebal tipisnya. Kenapa tadi? Ya, contoh garis tampak dengan garis tidak tampaknya. Ya, ini yang Pak maksudkan. Ya, jadi kalian harus mengerti dan dicoba ya untuk menggambar dengan benar. Kalau tidak paham ya video yang Pak share ini nantinya
kamu bisa putar ulang ya, putar ulang lagi, bisa lihat linknya di YouTube ya. Nah, jadi yang paling pokok dalam menggambar ya, misal kita gambar ini ya, jepit kuku ini, nah ya seperti ini, kelihatan nggak jepit kukunya ya. Nah, kalau ini tampak depan, ya tampak depan ini ya. Kalau di posisinya isometrik kan seperti ini, ya ada sudutnya isometrik ya. Nanti juga bisa dilihat di buku, kamu coba buku yang Pak share itu isometrik, ya isometriknya seperti ini. Jadi tampak depan, kalau di sini tampak depan, dia merupakan garis lurus ini saja, ya garis lurus. Abaikan kalau yang yang bentuk-bentuknya seperti isometrik, jadi kamu lihatnya di muka bagian depannya saja. Kemudian atas, kamu lihat ya bagian atasnya saja, ya bagian atasnya, sampingnya juga. Jadi cara melihatnya pandangan di sini, ini HP ya misalnya seperti ini tampak depannya kan seperti persegi panjang, ya tampak depannya seperti persegi panjang. Nah tampak atasnya ini, ya kalau ini tampak atas, jadi kelihatan seperti ini, ya tipis, ya persegi panjang tipis. Tampak sampingnya ini, jadi kamu lihat seperti ini. Jadi dia seperti garis tipis, ya tapi lebih pendek dari yang panjangnya tadi, ya lebarnya ini, ya jelas. Kira-kira jelas atau bingung? Jelas, Pak. Nah, yang lain, kalau Wildan jelas. Jelas, Pak. Zikri Agung. Jelas, Pak. Zikri Agung. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke. Jelas, Pak. Jadi dicoba, ya, jangan sampai terlambat, ya. Gambar 1 sudah harus diperlihatkan sama Pak. Soalnya kan sudah masuk gambar 2, ya sudah masuk gambar 2. Memang menggambar harus mencoba terus, ya. Nanti menggambar mesin ini masih gambar teknik, menggambar mesin sudah agak complicated, ya. Kita harus membuat misalnya bentangan, terus gambar potongannya. Nah ini belum ada potongan, masih gambar utuh. Kamu lihat ruangan saja, bentuk-bentuk yang ruangan, ya segi 4, masih bersegi 4. Kalau seandainya sudah bentuk yang aneh, sudah itu termasuk lagi nanti gambar mesin tersebut ada toleransi khusus, seperti nanti pengelasan, toleransi permukaannya. Nah itu sudah masuk ke gambar mesin. Makanya gambar teknik ini harus paham, kamu bentuknya dulu, paham bentuknya, ya. Nah, jadi Pak harapkan ya Pak, terima kasih sekali sama kalian yang telah hadir di sini. Ya, kenapa Pak terima kasih ya, bukannya Pak, ini kan untuk kalian juga ya informasi ini agar lebih jelas. Nanti Pak takutnya di akhir semester 7 kalian masih belum mengerti dengan gambar, sedangkan di semester 8 kalian harus menyajikan skripsi kalian dalam bentuk gambarnya, informasinya kalau seandainya kalian melakukan perancangan mesin atau pembuatan mesin. Belum masuk ke analisis modelingnya, ya CAM-nya, ya CAD-nya, ya belum, CAE-nya belum, ya Computer Aided Engineering-nya, ya. Nah, nanti kalau gambar kamu sudah benar, CAE-nya gampang, ya, CAM-nya juga gampang kalau masuk ke program pemesinan CNC, ya. Nah, jadi Pak harapkan di semester 1 ini kalian benar-benar bisa dapat apa yang Pak jelaskan, ya, di gambar teknik ini, ya. Bisa dimengerti apa yang Pak masukkan di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, yang belum, sekali lagi
ya. Tugas pertamanya secepatnya pakai by WA jadi, by email juga jadi, ya. Nanti Pak komen apa yang kurang dari gambar yang kalian buat, ya. Untuk dimensi sekarang belum terlalu perlu, ya. Nanti ke depan ya Pak harus ada dimensinya, ya. Karena ini kalian harus memahami bentuk dari pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan sampingnya dari proyeksi Amerika ataupun proyeksi Eropa, ya. Coba kalian pahami, ya. Penjelasan Pak yang 2 minggu kemarin harus kamu sudah paham, ya. Nah, ini yang terakhir, yang kedua, maksud Pak, pertemuan kita yang ketiga ini, ya. Pertemuan ketiga, ya. Benar nggak? Pertemuan ketiga. Iya, Pak. Ketiga, Pak. Ya, minggu ketiga. Jadi dicoba mungkin 2 minggu lagi, ya. Kalian Pak minta minggu ini, minggu depan belum, ya. Nah, minggu depannya yang tugas pertama dan tugas kedua ini, ya, harus Pak paraf. Jadi kamu dokumentasikan sehingga kamu tahu, ya, hasil kamu, ya, bahwa sudah ada peningkatan atau belum dari yang belum tahu dari minggu pertama sampai ke terakhir nanti Pak, ini sekalian kita ketemu. Pak ada di kampus hampir setiap hari, ya. Kalau tidak ada ya Pak mungkin rapat, ya, rapat senat politeknik dan juga rapat jurusan atau rapat dari program S2, ya. Nah, itu saja. Tapi kalau kamu pengen ketemu, kamu buat janji saja, ya. Buat janji di message pribadi sama Pak boleh tak ketemu hari ini? Lalu Pak Ado, ya ini. Makanya sebaiknya sekali-sekali kamu jalan juga. Sudah ke kampus belum kamu? Praktek belum, ya? Belum, Pak. Belum, ya. Pak. Oke, Belum, ya. Pak. Belum sama Nanti sekali. hari seminggu lagi boleh nanti ketemu Pak untuk berdiskusi tentang gambar kalau kamu merasa memang perlu penjelasan Pak secara langsung, ya. Nah, itu tergantung dari kamu, semuanya tergantung dari kamu. Dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, ya, karena tidak bisa banyak-banyak, ya. Ngadepnya satu-satu di ruangan Pak. Boleh nanti Pak jelaskan sedikit, paling 1 orang 5 menit kalau seandainya Pak tidak ngajar, ya. Kalau Pak ngajar mungkin waktunya setengah 10 sampai jam 10, ya. Itu waktu istirahat. Kemudian kalaupun itu jam 12 sampai jam setengah 1 bisa Pak ladeni kalian untuk konsultasi, ya. Itu saja Pak, kira cukup. Kalian bisa lanjutkan gambar tugas 2 ini. Kalau kurang paham coba buka lagi videonya, ya. Dan kalau masih belum paham, kamu kirim gambar yang sudah kamu buat, ya. Fotonya nanti Pak komen kalau seandainya belum jelas. Ikuti prosedurnya, ya. Prosedurnya garisnya itu tadi, ya. Sama di PPT-nya kamu bisa lihat di situ apa step 1, kemudian step 2 bagaimana membuatnya. Ikuti, ya, perintahnya diikuti, ya. Itu saja. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Ada pertanyaan? Jelas yang Pak jelaskan ini. Kita ada 27 orang, apa 29? Ada 2 orang kalau 29. Siapa yang tidak masuk ketua kelas? Ada yang nggak tahu, yang nggak masuk? Sini ada 27 orang. Absen jangan lupa diwak, ya. Nah, yang 2 orang yang tidak masuk nanti diinformasikan, ya. 27 atau 29 kalian? 29, Pak. 9, Pak. 29, Pak. Jadi ada 2 orang yang belum masuk di sini. Ada yang tahu siapa yang mau masuk? Farhan sama Bayu itu, Pak. Farhan Sama Bayu. Farhan dengan Bayu, ya. Ketua kelas. Ketua kelas ada? Siapa ketua kelas? Farhan ketua kelasnya, Pak. Farhan, Pak, ketua kelasnya, Pak. Nah, Farhan ini tidak masuk.
Mungkin sinyal, Pak. Oh, sinyal. Memangnya dia masih di dusun atau di mana? Ada yang tahu? Masih di dusun, Pak. Masih di dusun. Oh, belum di Palembang ya. Nah, ini diinformasikan ya. Mungkin ini pemerintah sudah tidak ketat lagi kan karena MUI saja, sholat saja sudah mulai merapatkan lagi, sudah rapat lagi sholat ya. Makanya yang penting jaga pola makan, banyak makan vitamin ya. Mungkin ada informasi-informasi yang perlu kalian dapatkan ya, bisa kalian ke kampus ya. Tapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan dan tanya dosennya mau tidak ditemui ya. Nah, itu ya. Yang di Palembang ya seperti itu juga ya, yang di Palembang ya, jaga kesehatannya ya. Lama kalian itu akan menempuh pendidikan di Politeknik selama 4 tahun, 8 semester ya. Harus dapat ilmu dari Politeknik ya. Itu ya. Jadi ya, ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak, ini informasikan kepada kalian. Ya, kalau sudah jelas, silakan dicoba. Ya, tugas kedua dan jangan lupa kumpul tugas pertamanya. Ya, segera fotonya itu minimal fotonya sudah Pak dapatkan, komennya Pak akan berikan kepada kalian sehingga ada peningkatan setiap kali kita bertemu ya. Minggu depannya Pak tanya sudah ada peningkatan, jadi Pak tahu kontrolnya ya. Itu saja Pak bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.